Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat detektif yang saya muliakan. Ya, pada hari ini coba saya akan mengajak sahabat-sahabat detektif untuk menelusuri tentang upload video yang saya telah rekam. Jadi saya minta pendapat dan komentar sahabat-sahabat semua tentang masih seputaran nasab, yang mana alhamdulillahirabbil alamin, Said Tengku Qori telah memaparkan bagaimana susunan silsilah tentang nasab tersebut mulai dari abad keempat, 5, 6, dan 7, yang mana Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak yang namanya Ubed. Begitu. Yuk sahabat-sahabat, telusuri, ikuti saya ya. Fadal. Lanjut. Sudah? Oke, di situ dituliskan anhu an Ahmad ya bin Isa al-Alawi min waladi Aliin bin Ja'far. Betul nggak? Ahmad bin Isa. Ya. Ya. Ahmad bin Isa. Tulis bin Ja'far ya. Betul nggak, Ustaz? Ya, tulis itu bin Ja'far. Iya. Oke. Itu yang dimaksud Ahmad bin Isa juga al-Muhajir apa bukan? Waduh, kalau itu saya nggak tahu dong. Loh, itu kan jelas tadi kita sepakat Al-Alawi itu adalah keturunan Sayyidina Ali, ya kan? Nah, Jadi Ahmad itu dalam keterangan Mbak Alawi dia berhijrah ke Yaman sehingga Ahmad bin digelar Ali dengan Al-Uraidi bin Ja'far Al-Muhajir. Shadiq. Ya betul. Setuju. Oke. Jadi yang ada di dalam catatan itu Ahmad bin Isa Al-Muhajir atau bukan? Itu Ahmad gini ya, kalau Ahmad bin Isa jangan gitu dong caranya. Ahmad bin Isa bin Ali bin Ja'far Shadiq gitu. Nah, Nggak ada Ahmad bin Isa bin Ja'far Shadiq, Bang. Ahmad bin Isa Kalau bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq. Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali, Abdul Muhammad bin Ali ya. Terus iya, bin Ja'far Shadiq. Nah, itu dia itu. ya. Ahmad bin Isa min waladi ya Ali bin Ja'far. Nah, Ali Al-Uraidi di dalam kitab-kitab nasab hanya mempunyai 2 orang anak yang keturunannya muntasyar, intisyar ya. Siapa? Muhammad An-Naqib dan Ahmad Asy-Sya'rani. Muhammad An-Naqib memiliki keturunan yang panjang, itulah Isa, yang kemudian memiliki anak Ahmad Al-Abah atau Ahmad An-Nafat ya. Oleh Ba'alawi digelar dengan Al-Muhajir. Nah, sekarang kita udah sepakat dulu ya bahwa Ahmad yang ada di dalam kitab At-Tusi itu adalah Ahmad bin Isa min waladi Aliin bin Ja'far. Sepakat ya? Ya. Nah, itu adalah Ahmad bin Isa yang diklaim oleh Ba'alwi sebagai orang yang berhijrah ke Yaman di tahun 317 yang mereka menggelarnya dengan Al-Muhajir. Sepakat ya? Ya. Sepakat nggak? Iya, sama klaimnya juga sepakat. Oke, baik. Nah, sekarang dalam catatan tersebut data yang ditemukan di abad ke-545 Hijri mencatat bahwa Ahmad bin Isa Al-Alawi, anak cucu daripada Ali Al-Uraidi ya, yang dalam klan Ba'alawi digelar dengan Al-Muhajir, itu pernah bertemu dengan dengan Abil Hasan Al-Askari di kota Suria, Madinah. Setuju ya? Oke. Sesuai matan. Setuju ya? Ya. Baik. Dalam catatan Ba'alawi, Ahmad bin Isa lahirnya tahun 280 Hijri. Ada riwayat yang mencatat 260 Hijri. Oke. Sepakat? Ya. Oke. Berarti dia lahir 260 Hijri
punya anak lahir Ubaidillah 295 Hijri, berhijrah ke Yaman 317 Hijri, wafat pada tahun 345 Hijri. Sepakat? Ya. Oke. Nah, sekarang tolong Tuan untuk melacak kewafatan Abil Hasan Al-Askari. Biar kita enak dalam diskusi, coba googling Ahmad Abil Hasan Al-Askari wafat tahun berapa, coba. Kalau enggak dibantu oleh Gus Jajuli. Silakan Gus Jajuli Kalau ada langsung aja. untuk membantu Abil Hasan Al-Askari. Itu yang dimaksud siapa Abil Hasan? Bapaknya Hasan, yaitu yang dimaksud adalah Ali Al-Hadi, ya. Nah, Ali Al-Hadi ini adalah keluarga dari anak cucunya Imam Musa Al-Kazim. Sama-sama punya kakek bernama Ja'far As-Sadiq. Sepakat ya? Oke, poinnya terus ya. Sampai tadi tahun Sebentar, berapa? jangan langsung ke poin. Kita diskusi yang santai ya, biar Ini udah ketemu panjang nih kebenaran. masalahnya Tengku tadi udah tadi. Ya, enggak, tenang. Ya namanya diskusi untuk menjelaskan kesepakatan kan biar sepakat. Jadi enggak ada debat kusil gitu loh. Ya. 873 Tengku. Berapa? Hasan bin Ali bin Muhammad Al-Askari, begitu tuh. 874. 874 apa itu, Masehi apa Hijri? Imam Hasan Askari itu 232 Hijri, kemudian wafatnya 260 Hijri. Oke. Jadi Abil Hasan Al-Askari lahirnya 232 Hijri, meninggalnya 260 Hijri. Ya. Pertanyaan saya, Mas, dalam catatan kitab tadi, ya. Abil Hasan Al-Askari bertemu dengan Ahmad bin Isa di Suriah, di mana di dalam catatan Ba'alawi Ahmad bin Isa wafat 280 Hijri, ya. Sementara Abil Hasan Al-Askari wafat 260 Hijri. Artinya Abil Hasan wafat 260 Hijri bertemu dengan Ahmad bin Isa yang baru lahir 280 Hijri. Makul nggak? Nggak bisa, nggak masuk akal kalau kayak gitu. Nah, berarti dapat dipahami bahwa catatan Ba'alawi tidak ada sumber. Artinya Ahmad bin Isa tidak pernah lahir di tahun 280 dan tidak pernah lahir di tahun 260, gitu loh. Secara umudun nasab, Abil Hasan Al-Askari bertemu dengan Ja'far As-Sadiq, itu keturunan kelima. Coba urut. Abil Hasan Al-Askari, dia itu ketemunya dengan Ja'far As-Sadiq, itu 5 keturunan. Ahmad bin Isa ketemu dengan Ja'far As-Sadiq juga 5 keturunan. Artinya antara mereka, ya, ditinjau dari umudun nasab, tidak pernah bertemu selisih yang sangat jauh, ya, zamannya dan kehidupannya. Jadi Ahmad bin Isa dengan Abil Hasan Al-Askari, beliau berdua ini sahabat karib dan satu keluarga dari anak cucunya Imam Ja'far As-Sadiq. Di sini menunjukkan makna bahwa tidak mungkin Abil Hasan bertemu dengan orang yang baru lahir sementara beliau sudah wafat. Itu tandanya catatan Ba'alawi itu rungkat sudah. Tidak mungkin beliau juga bisa hidup sampai 317, di mana dalam klaim Ba'alawi bahwa Imam Ahmad bin Isa itu berhijrah 317, sementara Ahmad bin Isa sudah wafat di sekitaran tahun 280 Hijri. Begitu Kang Mas. Jadi sejarah yang menentukan keberadaan Ahmad bin Isa berhijrah ke Yaman dan kuburannya di Yaman itu batal dengan kitab-kitab terdahulu. Sementara catatan Ba'alawi tidak memiliki referensi dari kitab yang ada di abad 4 dan 5 Hijri. Silakan dibuktikan.
cari catatan yang akurat tentang kelahiran Ahmad bin Isa dan kewafatan Ahmad bin Isa serta hijrahnya Ahmad bin Isa dari kitab yang sepadan dengan At-Tusi. Oke, itu terima kasih untuk penjelasan itu. Sejauh ini saya nggak bantah soal penelitian pustaka. Sejak awal saya soal itu nggak bantah karena memang belum ditemukan. Dan atas literatur yang dibacakan saya nggak bantah. Ya berarti Ya nggak bantah, sejauh penelitian pustaka saya nggak bantah. Sejauh Gini, ini kalau- dan kalau bahkan menjawab- bukan saya aja, belum ada bantahan Gini. juga dari yang lain. gini Kang Mas, kalau kita dalam mencari kebenaran itu jangan melakukan narasi yang syubhat. Tidak membantah dalam arti menerima kebenaran kitab At-Tusi dan menolak kebenaran kitab Ba'alawi karena tidak ada sumber. Nggak harus menolak, Pak. Saya menerima kebenaran Bagaimana kitab kamu At-Tusi. begini Mas? Apa kamu bilang bagaimana kita berdusta? Mas, Hah? Gimana? tadi Anda bilang nggak mungkin kita Ba'alawi berdusta kan gitu Mas? Setelah 300 meter, belok kanan ke akses terminal Alang-Alang Lebar, Jalan Bypass Alang-Alang Lebar. Gini Mas, Gimana? kamu bernarasi bahwa tidak mungkin penulis kitab dari Ba'alawi itu Belok berdusta. kanan ke akses Gitu loh, terminal Bang. Alang-Alang Lebar, Jalan Gimana? Bypass Alang-Alang Lebar. Iya kan? Enggak, Benar ini nggak? suara nyambung belok kanan ke alang-alang lebar ini. Jadi Iya santai, tenang. Terus di akses terminal Alang-Alang Lebar, gitu. Tengku Nanu kayaknya di mobilnya ada cewek ini aku curiga. Jadi gini teman-teman, ya kamu tadi bernarasi bahwa catatan Ba'alawi itu tidak mungkin dusta kan gitu Bang? Nah, Ya. catatan Mbak Lawi enggak bilang gitu, enggak bilang gitu. Nah, Saya nggak terus begini Mas, coba yang jujur dalam diskusi Mas. bilang. Ya, jujur lah, masa saya enggak bilang mengeneralisir Kalau itu sudah kalau tidak jujur ilmiah. gini Mas, kamu sudah dapatkan nggak referensi Ba'alawi tentang kelahiran dan kewafatannya dan hijrahnya dari kitab-kitab yang ada di abad keempat kelima Mas? Oh, enggak. Berarti gini Mas, ketika kamu tidak menemukan data tentang kebenaran yang Ba'alawi sampaikan yang kamu belum dapatkan, sementara kamu sudah saya berikan satu data yang memverifikasi keberadaan Said Ahmad bin Isa Al-Alawi yang ada di abad 4 ke 5. Kalau orang yang jujur dalam diskusi, dia harus mengeluarkan statement begini. Ini saya bicara jujur. Ya. Terus? Statementnya begini loh Mas. Kalau orang ilmiah ya, Iya. sekarang setelah saya mendapatkan informasi dari kitab abad ke-4 ke-5 dan saya belum pernah mendapatkan referensi dari abad ke-4 ke-5 terkait kewafatan dan hijrah serta lahirnya Ahmad bin Isa, maka saya taslim kepada kebenaran yang saya dapatkan hari ini, yaitu yang ada dalam kitab At-Tusi yang menyatakan bahwa Imam Ahmad bin Isa tidak pernah lahir di tahun 280 atau 260 dan tidak pernah hijrah di tahun 317 dan tidak pernah wafat di tahun 345. Seandainya saya sudah menemukannya, baru saya akan merubah Said. data ini. Gitu dong. Sebentar Said, At-Tusi itu abad berapa Said? Dia mengalami masa kehidupan tiga kurun ya. Dia lahir di abad ketiga ya, menuju abad keempat, dan dia wafat abad keempat menuju abad kelima. Jadi masa kehidupannya abad keempat dan kelima, gitu Pak. Ya harusnya seperti itu. Enggak Baru gitu benar. Tengku, itu narasi Tengku, narasi Loh. kitab itu Loh, sekarang tidak saya tanya. membatalkan, dia menjelaskan bahwa ini lahir segini sini. Loh, Di kitab iya. itu saya setuju, narasi Tengku kemudian langsung membatalkan. Kan Loh, ada sekarang kesempatan gini, saya Mas. untuk meneliti lah, jangan kemudian langsung dipaksakan Gini menerima. Mas. Itu Gini, Mas. artinya Mas Formi ini membaca koran gitu loh Tengku maksudnya. Enggak, kalian itu kalau sudah ke pribadi saya untuk meneliti seperti apa cara saya meneliti,
Kan Enggak, saya Mas. terima semua loh. Tapi yang nggak saya terima ketika itu dipaksakan untuk saya percaya. Enggak maksud saya, Enggak, Mas. tadi Ras Muhammad tadi bilang Sekarang saya tanya, baca Mas. koran. Orang saya Mas. dengar kok semua omongan Tengku, Mas. semua omongan si Kalau kayak itu saya gitu dengar kok. namanya, kalau seperti itu tidak ada hasil dalam sebuah diskusi, Mas. Ketika kita Hasilnya saya mendapatkan paham loh, Mas. Hasilnya Gini loh. saya paham. apa hasilnya yang Ya kamu pahami? hipotesis kan saya paham sampai pada tahapan hipotesis. Soal kesimpulan kan hak saya. Saya nggak ngerti bahasa kamu hipotesis. Yang saya tanya apa natijah yang kamu paham daripada apa yang kamu Ya, dapatkan dari kesimpulan kitab apa sementara tentang itu yang saya pahami bahwa Ahmad Muhajir menurut kitab yang Tengku bacakan tadi tidak sezaman. Nah, itu ringkasnya itu. Tidak sezaman menurut kitab itu tidak sezaman dengan Abul Hasan. Kan begitu. Tuh kan salah. Ini Kan Lah, baru lahir bagaimana- yang ini baru Nah, lahir ini itu kan meninggal. ini kamu ini kudu diajarin gitu lagi. Tengku bilang tadi. Kalau diajarin kamu bantah. Gimana sih? Makanya itu Mas. tadi membaca koran Tengku. Iya, nggak paham cara baca kitab nih, Mas. Saya kasih tahu lagi ulang ya. Ahmad bin Isa dalam catatan Ba'alawi Itu kesimpulan Dikatakan lahir kesimpulan dulu dong 200. yang dibaca di kitab itu tadi. Kitab itu tadi ngejelasinnya pada saat sekian punya anak sekian, lahir di sekian pada tahun sekian, dihitung tahunnya itu nggak jumpa dengan kelahirannya Ahmad bin Isa yang dimaksudkan Ba'alawi Al-Muhajir. Sampai di situ saya dapat Gunakan lajur manapun. itu loh Tengku. Cuman Tengku langsung memparalelkan dengan kitab yang di abad ke-9 gitu, abad ke-9 lalu mengatakan harus saya tidak percaya, nggak gitu dong. bukan begitu. Kamu berarti nggak paham data, Terus Mas. sejauh 15 km. Oke. Nah, jadi begitulah ikhwan billah yang dirahmati oleh Allah. Itu diskusinya yang satu nggak paham sama sekali, mungkin dia nggak dengar ya. Jadi sehingga dia tidak memahami. Dan apakah mungkin dia tidak pernah belajar kitab gitu. Jadi seakan-akan dia tahulah, memahami. Ternyata saat ditanya oleh Tengku Qori, dia tidak tahu kesimpulan apa yang didapat hasil daripada yang dibacakan oleh Tengku Qori tersebut. Alangkah sedihnya ya. Nah baiklah, coba kita lanjut kembali ya saudara-saudaraku. Kamu itu nggak paham data berarti, Kang Mas. Begini loh pahamnya. Tengku itu nggak ngerti bagaimana Ambil metodologi karena Tengku tuh nggak ngerti, nggak kuliah, cuma di daya aja. Begini Makanya dipahami Mas, dulu, Mas. Kalau saya jawab gitu kan nggak enak Tengku. Enggak, bukan masalah enak gak enak. Yang namanya kebenaran itu walau pahit tetap harus enak, Mas. Bukan metodologi itu Tengku dipelajari nggak di daya Tengku. Metodologi gini di pengenalan dalam itu metodologi juga ada historian metodologinya, Tengku. ketika data misalkan Atusi itu abad keempat, terus data dari pihak Ba'alawi itu jauh di bawah abad keempat, ya toh, artinya abad ke-9 dan seterusnya, maka data yang diambil fix itu data keempat Kalau gitu untuk loh. yang ambil kesimpulan menemukan, iya. Cuman saya saya Lah lihat iya satu itu namanya begini. data primer sampean kalau bicara data. Iya, saya lihat oh ini data sekian, oh ini data primer, ini data gini. Oke, yang ini data sekunder. Katakanlah begitu. Yang kamu ambil data primer apa sekunder? Seharusnya saya mengambil data primer untuk dibuat kesimpulan. Lah iya, Saya berarti berhenti pada kesimpulannya hipotesis. berdasarkan data Tapi primer. memaksakan saya kalau untuk menyimpulkan. Saya berhenti dulu dong di hipotesis. Kan gitu penelitian orang baru ketemu sekarang. Memaksakan saya Yang- pada kesimpulan itu yang tidak Ya ini yang begitu. itu yang keliru secara Mas, metodologi. kamu itu kalau Itu Kok kan keliru variabel Mas. metodologi? Ras. Itu data primer dan sekunder yang kata kalau mengistilahkan dua data yang berbeda nih lalu mengklaim satu primer satu sekunder itu kan variabel. Boleh saya analisis Oh, dong enggak, variabel masing-masing variabel. Gini loh, itu. Mas. Gitu Mas, dong. gini loh maksud saya, Mas. Kalau Anda mau melakukan hipotesis,
Anda turun, baru Anda cari kebenarannya. Tapi selama dalam diskusi ini, ketika Anda tidak mampu menghadirkan hujjah yang dapat membatalkan kitab yang ada di abad keempat kelima, lah itu tandanya Anda mesti taslim dengan kebenaran yang ada. Kok mesti Gitu loh. taslim? Saya menganggap itu Ya sudahlah, ini yang sebagai satu repotnya hal yang diskusi ilmiah. sama. Begini loh Mas, selama Anda belum mendatangkan dalil itu, mestinya kalau Anda ilmiah, Anda taslim, begitu loh. Iya, saya terima. Saya terima Oh, iya. sementara. Ya sudah Makanya kan. itu namanya hipotesis, Mas. Lah iya berarti gitu aja kok susah sih. Saya Udah taslim ngomong, untuk cuman sementara, si gitu kan Tengku enak. maksain saya untuk ngambil kesimpulan. Lah ya kesimpulannya untuk sementara sampai Iya, taslim. untuk sementara iya. Lah ya gitu aja enak dari Setuju. tadi kan. Itu deh dia terus ngomong-ngomong. Oke deh gitu deh ya. Terima kasih nih semuanya. Sampai pada kesimpulannya. Saya permisi diskusi ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya kalau ada salah ngomong sama Tengku juga. Saya Nah, jadi kawan kita si Formi tadi, dia tidak bisa menunjukkan hujah-hujah yang untuk membatalkan narasi-narasi yang telah dibacakan oleh Tengku Qori tadi itu. Jadi begitulah sahabat-sahabat semuanya, untuk penilaian kita, hasil kita sebagai detektif. Namanya juga kita detektif, tukang ngintip bagaimana fenomena-fenomena tersebut untuk menilai kebenaran-kebenaran yang hakiki. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.